Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnia Rahmadani, NIM 2007015070, kelas B Psikologi Bencana. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai psikologi korban pasca bencana. Nah, mengapa perlu memahami psikologi korban atau survivor? Karena kita mencoba memahami bagaimana relasi atau kelompok-kelompok lain ketika menghadapi suatu masalah serta yang merupakan suatu kewajiban kita untuk memahami bagaimana untuk minimalisir kesalahan serta meningkatkan kemanfaatan bagi relasi. Kemudian mengenai stres pasca trauma. Stres adalah perasaan yang umumnya dapat kita rasakan saat berada di bawah tekanan, merasa kewalahan atau kesulitan menghadapi suatu situasi. Nah, secara psikologis, trauma mengacu pada pengalaman-pengalaman mengagetkan dan menyakitkan, bahkan mengancam nyawa, yang memukul dan menimbulkan luka yang situasinya melebihi situasi yang sulit yang dialami sehari-hari pada kondisi yang wajar. Nah, jadi kesimpulannya itu, stres pasca trauma menunjuk pada keadaan tertekan, tidak nyaman, hilangnya keseimbangan yang kemudian muncul pada kejadian traumatik. Nah, trauma sendiri itu muncul akibat suatu kejadian tunggal yang sangat mengguncang, misalnya ketika individu mengalami kecelakaan, kematian orang tua secara mendadak dan menyakitkan, dirampok atau diperkosa orang, serta dapat terjadi pada saat stres pasca trauma. Selanjutnya itu mengenai trauma dan implikasinya terhadap pemaknaan. Ada beberapa hal yang dapat membuat individu mengembangkan pemaknaan positif atas hidupnya, seperti peristiwa yang berlalu digunakan sebagai pembelajaran atau pengingat. Misalnya, orang yang selama ini terlalu sibuk bekerja mungkin merasa diingatkan untuk hidup lebih seimbang. Nah, orang yang selama ini menghamburkan uang jadi sadar perlunya mengambil langkah untuk berjaga-jaga, seperti membuat asuransi pendidikan untuk anak atau bahkan menabung. Yang sebelumnya mungkin saja dia sibuk dengan diri sendiri, mulai terguguk atas kepeduliannya, serta bertumbuh sikap spiritualitasnya. Nah, di sisi lain ada pula yang kemudian cenderung mengambil pemahaman negatif atas kehidupannya. Nah, ada pula individu yang gamang karena tidak menemukan hal-hal positif dalam hidupnya, hilangnya kedekatan dengan Tuhan, atau malah memendam marah pada Tuhan atas apa yang dialami. Nah, situasi sangat sulit dan pemaknaan atas hidup. Trauma sering dipahami sebagai suatu episode tunggal yang sangat menyedihkan dan menimbulkan luka yang mendalam. Dalam kenyataannya, ada individu tertentu yang mengalami trauma secara berulang-ulang sedemikian rupa sehingga individu tersebut tidak lagi menganggapnya sebagai trauma karena terlalu sering dialami. Contohnya perempuan atau anak yang mengalami kekerasan dalam keluarga yang memungkinkan trauma terulang secara terus-menerus. Ada pula kelompok atau komunitas yang tidak hanya mengalami beberapa episode traumatik dalam hidupnya, tetapi dia seolah-olah hidup dalam trauma tersebut. Nah, untuk trauma tunggal sendiri itu dapat memunculkan situasi yang sangat sulit. Misalnya ketika hilangnya secara mendadak pihak pencari nafkah atau bapak dalam keluarga. Selain menyisakan luka yang juga menyebabkan keluarga tidak dapat menyekolahkan anak, kehilangan rumah yang dikontrakan, serta tak mampu membayar hutangnya. Nah, suatu trauma tunggal yang dialami individu, misalnya kecelakaan lalu lintas, dapat memunculkan goncangan pada penghayatan atas keamanan hidup. Individu kemudian mengembangkan perilaku seperti tidak lagi menyetir mobil, selalu meminta supir untuk mengendara secara perlahan, dan ia dapat mengalami serangan panik ketika melihat orang lain mengebut. Suatu kejadian traumatik yang sama terjadi berulang dapat memunculkan tingkah laku yang berbeda tergantung pada riwayat hidup sebelumnya atau karakteristik kepribadian individu tersebut. Nah, misalnya meski kasuistik, barangkali ada orang yang melawan ketakutannya setelah mengalami kecelakaan dengan memaksakan diri mati-matian untuk berani menyetir. Bahkan bisa saja orang tersebut bisa menjadi seorang pembalap.
Nah, hal yang dijelaskan di atas relatif sederhana dalam cakupan perilaku yang sangat spesifik, yang mungkin tidak eksklusif menjadi milik manusia. Bahkan, binatang pun dapat mengalami trauma dan kemudian menampilkan respon-respon spesifik seperti menghindar atau justru menyerang karena dia takut. Nah, yang jadi masalah ini manusia adalah makhluk yang sangat kompleks. Means pada tahun 2000 menjelaskan contoh tentang individu yang mengalami traumatik yang dapat memilah dengan sangat spesifik bagaimana dia melakukan respon terhadap kelompok-kelompok yang berbeda. Nah, individu perempuan yang bekerja sebagai perawat dapat tampil penuh belas kasih pada pasien dan bahkan memberikan perhatian yang optimal pada mereka. Tapi di lain pihak, ia sepenuhnya menutup diri pada relasi interpersonal yang khusus, kecuali ketika dia dalam lingkup relasi superficial di tempat kerjanya. Nah, trauma dan situasi-situasi sulit jelas dapat berdampak pada bagaimana individu tersebut memaknai hidup dan bagaimana keberadaan dirinya, pada bagaimana manusia mengembangkan sikap spiritualitas. Nah, kehilangan traumatik sendiri itu menjadikan individu bertanya kemana arah hidupnya, serta terkadang dia selalu merasa serba salah tapi tidak mengerti di mana sebabnya salahnya, dan bisa saja dia terus-menerus berpikir tentang yang telah terjadi di masa lampau sehingga sangat sulit untuk mengambil langkah-langkah konstruktif ke depannya. Nah, yang terakhir itu mengenai perempuan dan anak dalam suatu situasi. Contohnya itu pada saat tsunami Aceh. Sebelumnya itu kita akan membahas mengenai dengan adanya diskriminasi berbasis gender dalam situasi yang normal saja perempuan dan anak lebih rentan perlakuan diskriminatif dan kekerasan. Contohnya itu seperti yang saya sebutkan tadi pada saat tsunami Aceh, yang telah memakan korban lebih banyak pada perempuan dan anak, serta hal lain yang memprihatinkan di balik kejadian tersebut, yaitu mitos atau stereotip yang menyudutkan perempuan bahwa perempuan lebih banyak dosanya, makanya lebih banyak yang mati. Padahal ketika kita berada dalam situasi tersebut, kita dapat memahami mengapa perempuan dan anak lebih banyak memakan korban pada saat kasus tersebut terjadi. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang telah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.